لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Langsung saja kami ajak Anda untuk mengupdate informasi langsung dari Madinah, Arab Saudi bersama rekan jurnalis Jawa Pos Dimas Ginanjar. Dimas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat petang. Ya, Dista. Dimas, ada update apa terkait kegiatan jemaah di Madinah hari ini dan bagaimana proses pemindahan jemaah dari Madinah ke Mekah yang akan segera dilakukan, Dimas? Oke, saat ini di Arab Saudi menunjukkan jam 2:15. Di sini baru saja selesai turun dari sholat Jumat. Masjid Nabawi tadi disesaki oleh jamaah haji, tidak hanya dari Indonesia tetapi juga dari negara lain. Jumatan kali ini adalah Jumatan terakhir bagi kloter pertama yang sampai di Madinah atau yang sampai di tanggal 2, 3 maupun 4 itu Jumatan terakhir di Masjid Nabawi. Sebab mulai besok tanggal 10 mereka akan sudah mulai didorong untuk masuk ke Mekah untuk melakukan umroh wajib, selanjutnya menunggu hingga waktu puncak haji tiba pada sekitar 5 Juni nanti. Bagaimana dengan antisipasi kondisi kesehatan jamaah, antisipasi terhadap dengan cuaca juga, mengingat mereka juga akan melakukan perjalanan dari Madinah ke Mekah? Ya, betul sekali. Saat ini cuaca juga sudah mencapai di 41 derajat, panasnya masih panas terik dan juga kering. Dokter tadi sudah saya lihat sudah mulai melakukan visit ke beberapa kamar-kamar, terutama calon jemaah haji yang resiko tinggi dan lansia. Tim kesehatan sendiri tetap menyarankan agar menjaga kesehatan karena besok perjalanan menuju Mekah dari Madinah itu cukup panjang, membutuhkan waktu sekitar 5-6 jam. Lah ini nanti ketika sampai di Mekah sendiri diharapkan para jemaah terutama lansia untuk tidak buru-buru melakukan umroh. Meskipun sudah berihram, mereka perlu untuk duduk dulu terlebih dahulu, santai dulu di dalam kamar. Kalau sudah mulai enak, nafasnya nggak ngos-ngosan, baru mulai melakukan umroh. Begitu, Dista. Jadi memang harus ada kesabaran juga di sana, memperhatikan kondisi dari masing-masing jemaah. Tapi Dimas, bagaimana juga dengan kesiapan petugas, termasuk juga transportasinya di sana? Adakah informasi kesiapan ini sudah sejauh mana? Iya, betul. Jadi besok ini untuk yang gelombang pertama pemindahan dari Madinah ke Mekah akan dilakukan untuk gelombang pertama. Rencananya akan ada 7 kloter dengan melibatkan sekitar 35 bus dari Madinah menuju Mekah. Semua kendaraan tadi juga sudah disiapkan, semua sudah dicek, dalam artian sudah layak untuk melakukan perjalanan jauh ke Mekah. Tetapi yang perlu untuk disampaikan kepada calon jemaah haji terutama lansia adalah besok ketika mulai mengambil mikot atau berniat untuk berihram, menggunakan ihram, disarankan untuk mulai berwudu di dalam hotel, di hotel misalkan, atau juga sudah menggunakan ihram bahkan dari hotel pun tidak apa. Khusus untuk lansia sebenarnya niatnya sendiri tidak perlu turun dari bus menuju ke Masjid Bir Ali, tetapi juga bisa dilakukan di atas bus, itu pun juga masih sah niatnya. Dan ini sudah tersampaikan ke jemaah. Terlepas dari rencana pemindahan atau mulai berpindahnya jemaah ke Mekah, apa saja yang sudah disampaikan para jemaah ketika Dimas juga berkomunikasi dengan para jemaah di sana? Adakah mungkin keluh kesah yang masih mereka rasakan? Atau mungkin sudah mulai ada merasa peningkatan pelayanan yang dirasakan oleh para jemaah? Ya, betul sekali. Kemarin juga ada beberapa hal saya tanyakan, misalkan terkait dengan makanan, konsumsi misalkan. Dengan strategi dari kementerian yang menghadirkan bumbu masakan dari Indonesia dan juga koki dari Indonesia, membuat makanan itu memang lebih berasa Indonesia sekali. Sehingga calon jemaah itu mengatakan bahwasanya rasanya enak untuk bisa mengobati kangen makanan yang ada di Indonesia. Meskipun mereka tentu saja ketika nanti lapar misalkan ingin makanan-makanan khas ini, itu sangat banyak sekali. Di dekat hotel mereka itu sangat banyak sekali warung-warung makan yang bercita rasa Timur Tengah. Tetapi mereka suka dengan cara kementerian sendiri yang memastikan bahwasanya makanan yang mereka santap itu merupakan makanan bercita rasa Indonesia. Baik, mudah-mudahan jemaah Indonesia tetap bisa kusuk melaksanakan ibadah dan lancar dengan segala proses yang akan dilalui. Terima kasih Dimas Ginanjar, laporan langsungnya dari Madinah, Arab Saudi. Selamat bertugas kembali. Kita menuju informasi berikutnya, pemirsa. Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI Madinah memperkuat sistem layanan medis menjelang pergerakan besar jemaah dari Madinah ke Mekah. Dengan suhu ekstrim dan tingginya jumlah jemaah lansia, tim dokter spesialis dikerahkan untuk mendeteksi potensi gangguan kesehatan sejak dini.
Menghadapi suhu ekstrim yang mencapai 41 derajat Celcius di Madinah dan 44 derajat di pekan depan, KKHI Madinah menyiagakan sistem deteksi dini untuk melindungi jemaah, terutama lansia. Dari lebih dari 52.000 jemaah yang sudah tiba sejak 2 Mei, tercatat 21% diantaranya merupakan lansia. Sebagian besar kini mulai bergerak ke Mekah dalam gelombang pertama yang dimulai Sabtu 10 Mei 2025. Kepala Bidang Kesehatan Daerah Kerja Madinah Dr. M. Imron menyebut pelayanan kini tidak hanya mengandalkan dokter kloter, tapi diperkuat dengan kunjungan lapangan dari dokter spesialis penyakit dalam, jantung, dan paru. Di sisi fasilitas, KKHI menyediakan ruang UGD, observasi, rawat inap hingga penanganan gejala demensia ringan. Dalam kasus darurat, jemaah dapat langsung dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi tanpa harus transit di KKHI. Sementara itu, suhu di Makkah juga tidak kalah ekstrim. Siang hari mencapai 41 derajat Celcius dengan kelembapan rendah dan suhu malam tetap tinggi di 30 derajat. Imron mengingatkan bahwa ini bukan kondisi ideal bagi lansia untuk berjalan jauh tanpa pendamping. Ia meminta seluruh ketua regu dan ketua kerombongan meningkatkan pengawasan, memastikan jemaah cukup minum, istirahat, dan segera memeriksakan diri jika muncul tanda-tanda dehidrasi. Gejala seperti linglung, kelelahan ekstrim, atau bicara ngelantur bisa menjadi sinyal awal gangguan serius akibat dehidrasi atau tidak keseimbangan elektrolit. Jika itu terjadi, jemaah diminta segera dibawa ke dokter kloter atau langsung ke KKHI. Semua langkah ini diambil agar ibadah tetap berjalan lancar, sehat, dan aman bagi seluruh jemaah. Gelombang pertama pergerakan jemaah haji Indonesia dari Madinah menuju Mekah resmi dimulai, namun suhu ekstrim yang mencapai 41 derajat Celcius menjadi tantangan serius terutama bagi jemaah lansia. Klinik Kesehatan Haji Indonesia pun mengeluarkan imbauan agar jemaah lebih waspada dan menjaga stamina. Sebanyak 7 kloter jemaah haji Indonesia mulai diberangkatkan dari Madinah menuju Makkah. Total 2.864 jamaah menumpangi 73 bus dan mengambil mikot di Bir Ali sebelum memulai perjalanan. Namun, cuaca panas ekstrim di Arab Saudi menjadi perhatian utama. Suhu di Madinah tercatat mencapai 41 derajat Celcius dengan kelembapan rendah dan indeks UV tinggi dan diperkirakan akan terus naik hingga 44 derajat pada pekan depan. Tak hanya Madinah, suhu di Mekah juga sangat tinggi. Tercatat 41 derajat Celcius di siang hari dengan suhu malam tetap panas di angka 30 derajat. Kepala Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Madinah, Dr. M. Imron menghimbau jamaah terutama lansia dan yang memiliki penyakit bawaan untuk tidak memaksakan ibadah tambahan seperti arba'in. KKHI Madinah pun memperkuat layanan kesehatan termasuk menyiapkan ruangan UGD, observasi, hingga ruang rawat inap khusus lansia dengan gejala demensia ringan. Jamaah juga diimbau untuk cukup minum setiap jam, menggunakan perlindungan diri, dan segera melapor jika merasa tidak sehat. Pergerakan gelombang pertama jemaah haji Indonesia dari Madinah menuju Mekah dimulai. Bir Ali menjadi titik penting karena di sanalah seluruh jemaah mengambil mikot atau niat umroh. Namun karena jumlah jemaah sangat besar dan waktu terbatas, efisiensi dan kesiapan menjadi hal krusial. Perjalanan spiritual menuju Tanah Suci dimulai dari Bir Ali, tempat mikot bagi jamaah haji gelombang pertama yang bergerak dari Madinah ke Makkah mulai Sabtu 10 Mei 2025. Waktu yang diberikan untuk proses mikot hanya 15 menit per kloter, karena itu efisiensi dan kesiapan menjadi prioritas utama. Jamaah diimbau sudah mengenakan ihram dan berwudu sejak dari hotel. Kepala Seksi Khusus Bir Ali Muhammad menekankan pentingnya kerjasama ketua kloter, karu dan karom untuk memastikan jamaah siap sebelum tiba di lokasi. Demi alasan kesehatan, jamaah lansia dan penyandang disabilitas tidak diwajibkan turun dari bus. Niat mikot tetap sah dilakukan dari dalam kendaraan sesuai syariat. Suhu tinggi dan jarak cukup jauh dari parkiran ke masjid dikhawatirkan membahayakan jamaah rentan. Selain itu, jamaah diingatkan untuk memperhatikan 2 pintu masuk Bir Ali, depan dan belakang. Kesalahan turun di pintu yang salah bisa memakan waktu tambahan hingga 15 menit dan memengaruhi jadwal keseluruhan kloter. Proses mikot di Bir Ali akan berlangsung hingga 25 Mei 2025. Selama 15 hari penuh, petugas disiagakan untuk memandu seluruh jamaah agar menjalani mikot dengan tertib dan nyaman. Diharapkan dengan perencanaan yang matang dan disiplin jamaah, perjalanan menuju Baitullah bisa dimulai dengan lancar, tenang dan penuh khusyuk.
Informasi seputar haji lainnya kami hadirkan usai jeda pemirsa. Tetaplah bersama kami dalam update petang. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك